Bagian A. Cara membuat bahan ajar berbasis komputer menggunakan PowerPoint. PowerPoint sebagai aplikasi multimedia dapat menggabungkan semua unsur media seperti teks, gambar, suara, bahkan video dan animasi. Microsoft Office PowerPoint banyak digunakan oleh kalangan perkantoran dan pebisnis, para pendidik, siswa, dan trainer karena memiliki beberapa keuntungan seperti pengoperasional yang mudah, sederhananya tampilan ikon-ikon, dan tidak harus mempelajari bahasa program komputer. Meskipun program aplikasi ini sebenarnya merupakan program untuk membuat presentasi, namun fasilitas yang ada dapat digunakan untuk membuat media. Media pembelajaran yang dihasilkan akan cukup menarik karena memiliki beberapa fasilitas seperti yang pertama, ada memasukkan teks, gambar, suara, dan video. Fasilitas yang penting dari program aplikasi ini adalah fasilitas untuk menampilkan teks. Dengan fasilitas ini, pembuat program biasanya menampilkan berbagai teks untuk berbagai keperluan, misalnya untuk pembelajaran, menulis, membaca, atau pembelajaran yang lain. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas tampilan, gambar, suara, dan video untuk memperjelas materi yang disampaikan. Kedua, membuat tampilan menarik. Ada beberapa fasilitas yang disediakan untuk membuat tampilan menarik. Fasilitas yang pertama adalah background. Background adalah memperindah tampilan program. Fasilitas lain yang akan membuat tampilan lebih menarik adalah fasilitas animasi. Dengan fasilitas ini, gambar-gambar dan teks akan muncul ke layar dengan cara tampil yang bervariasi. Yang ketiga, membuat hyperlink. Hyperlink atau hubungan kan memberikan umpan balik secara langsung. Hubungan dengan program lain akan memperkaya fasilitas yang mendukung seperti halnya dalam proses pembelajaran. Dan hubungan dengan internet akan membuka berbagai kemungkinan pembelajaran yang lebih luas, pribadi, dan otentik. Fasilitas ini sangat penting dan sangat mendukung. Dengan hyperlink, program bisa terhubung ke program lain atau ke jaringan internet. Program yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft PowerPoint 2016. Dengan bantuan media PowerPoint, seorang guru dapat mempresentasikan materi ajar kepada siswa bisa lebih mudah dalam menginformasikan ilmu melalui presentasi yang diberikan oleh seorang guru kepada anak didiknya di kelas. Di samping memudahkan seorang guru menguasai kelas dan memantau anak-anak didik untuk tetap fokus dengan apa yang diterangkan oleh seorang guru. Bagian B. Cara mengubah PowerPoint menjadi bahan ajar interaktif melalui media pembelajaran. Berbantuan PowerPoint dapat membantu peserta didik dalam memahami materi dengan optimal dan menambah semangat, motivasi, dan antusias siswa dalam belajar. Kedua, aspek desain media yang dikembangkan memenuhi unsur media interaktif. Unsur media interaktif pada produk ini terdiri dari beberapa media seperti teks, gambar, audio, dan efek animasi yang menyajikan informasi dan dilengkapi dengan alat kontrol yang memungkinkan terjadinya interaksi. Interaktif merupakan kombinasi dari beberapa media seperti teks, grafis, audio, video, dan animasi yang bisa dipakai sebagai media pembelajaran yang mampu menyajikan informasi agar tercipta sebuah interaksi dua arah antara pengguna dengan media yang digunakannya. Tampilan media pembelajaran sangat menarik siswa untuk belajar. Pemilihan jenis huruf sudah tepat sehingga teks terlihat dengan jelas. Gambar yang disajikan juga terlihat dengan jelas. Selain itu, tampilan suara narasi di dalam media interaktif berbantuan PowerPoint terlihat dengan jelas. Saat menggunakan media pembelajaran, siswa akan sangat antusias karena tampilan media yang menarik
dan mudah digunakan, teks jelas terbaca, pemilihan komposisi dan kombinasi warna yang serasi. Selain itu, media dukungan musik pengiring yang sesuai sehingga media dapat membantu siswa dalam memahami materi, serta media mampu membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Proses belajar mengajar perlu menyajikan materi yang menarik, misalnya menyajikan materi di PowerPoint dengan menambah ikon, animasi, dan juga video agar tampilan materi yang disajikan dapat menarik perhatian siswa untuk melihat materi, sehingga siswa akan tertarik untuk mendengar guru menjelaskan. Cara membuat media pembelajaran interaktif berbasis web dengan PowerPoint. Membuka aplikasi PowerPoint pada laptop dengan cara klik lingkaran PPT, pilih satu desain PPT yang menarik, mengatur ukuran slide, orientasi slide, batas pinggir slide, dan paragraf slide. Menuliskan judul dan nama guru pada slide pertama, sedangkan slide kedua, ketiga, dan seterusnya disesuaikan dengan langkah mengajar dan materi ajar kita. Menambah slide baru dengan cara klik home lalu klik new slide, kemudian sesuaikan slide dengan materi yang disampaikan. Biasanya memasukkan tujuan pembelajaran, materi ajar yang sesuai langkah pembelajaran. Agar terencana dengan baik, buat draft bahan presentasi berupa rangkuman bahan ajar. Guru harus mampu menerjemahkan bahan ajar dengan gambar dan tulisan yang menarik. Tidak semata-mata menyalin materi ajar, masukkan tabel, gambar, ilustrasi teks, audio, dan video, serta simbol dengan cara klik pilih menu insert berbagai media untuk menghapus slide yang tidak diperlukan. Caranya klik slide yang akan dihapus pada sebelah kiri, lalu klik kanan sebelah kanan. Membuat materi pada slide bergerak ke arah kiri, kanan, atau memutar, klik animation. Terdapat pilihan bergerak ke dalam, bergerak keluar, sedangkan untuk membuat tampilan awal style terbuka setiap slide per slide, maka klik transitions. Menambahkan card dan merubah warna dan tampilan card, klik desain dan tambahkan light dan smart fields. Jika selesai, simpan file dengan cara klik menu file dan klik save. Pilih lokasi penyimpanan, boleh di dokumen D atau E, dan diberi nama sesuai identitas file pilihan. Penyimpanan bisa dalam PPT, PDF, soft slide, video, dan lain-lain. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat PowerPoint adalah PowerPoint hendaknya menampilkan hal penting saja. Sifatnya membantu guru untuk menjelaskan dan mengarahkan penyampaian materi, sedangkan penyampaian kelengkapan isi materi bisa dilakukan oleh guru sebagai fasilitator. PowerPoint usahakan menarik, jangan sekedar menuliskan rangkaian materi, namun tuangkan materi dalam bentuk gambar, grafik, dan lain-lain. Dalam menambahkan media, wajib menuliskan sumber media tersebut. Alur PowerPoint slide per slide harus jelas mewakili dari langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Sebelum digunakan, siapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk menampilkan PowerPoint Anda berupa komputer, laptop, proyektor, layar, dan instalasasi listrik yang aman. Perhatikan pengaturan duduk siswa untuk keterbacaan PowerPoint untuk mempercantik gambar. Jika Anda bosan dengan bawaan pada Microsoft PowerPoint yang ada di laptop atau komputer Anda bisa contoh beberapa slide menarik dan interaktif. Tinggal Anda searching di Google, klik saja slide.com, present Antiogo, dan lain-lain. Kesimpulan dari materi ini, bahan ajar atau isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada siswa sebagai pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan mata pelajaran yang berisi materi pokok. Mata pelajaran yang berisi materi pokok dan program yang ditawarkan kepada siswa untuk dipelajari pada hakikatnya adalah isi kurikulum, atau pula yang menyebutnya dengan silabus. Selain itu, bahan ajar atau materi pembelajaran juga dipahami sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka
mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan secara terperinci. Jenis-jenis materi pelajaran terdiri dari pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, prosedur, keterampilan, dan sikap atau nilai. Perkembangan teknologi saat ini memberikan kontribusi yang besar dalam dunia pendidikan, khususnya dalam bidang pembelajaran. Dengan adanya teknologi pembelajaran di dalam ruang lingkup pendidikan, hal ini membuat pembelajaran semakin mudah untuk dimengerti,